presentasi PKN mengenai lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Aturan konstitusi dijabarkan dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang 42 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU nomor 3 tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung. Presentasi PKN mengenai lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Aturan konstitusi dijabarkan dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang 42 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU nomor 3 tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 mengenai Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 mengenai Komisi Yudisial, serta Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 mengenai BPK. Tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kekuatan suprastruktur politik diantaranya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPRD dan anggota DPD yang dipilih dalam pemilihan umum dengan masa jabatan selama 5 tahun. Berakhir masa jabatannya saat anggota MPR baru dilantik dan mengucapkan sumpah janji. A. Tugas MPR. Berikut tugas MPR sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945. Mengubah dan menetapkan UUD 1945. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. B. Hak MPR. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara, MPR mempunyai beberapa hak, yaitu sebagai berikut: mengajukan usulan mengenai perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam melakukan pengambilan keputusan, mempunyai hak memilih dan dipilih, mempunyai hak membela diri, imunitas, protokoler, keuangan. C. Kewajiban MPR. Dalam menjalankan tugasnya, MPR juga memiliki berbagai kewajiban bagi setiap anggotanya, yaitu sebagai berikut: mengamalkan sila-sila Pancasila, mengamalkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan bangsa Indonesia, selalu mendahulukan berbagai kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, selalu melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. DPR adalah salah satu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik peserta pemilu yang dipilih secara langsung oleh masyarakat berdasarkan hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang, dan sebanyak-banyaknya 100 orang, jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang, dan sebanyak-banyaknya 5 orang. A. Fungsi DPR. Fungsi legislasi. Fungsi ini menegaskan bahwa DPR berhak sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran. Pada fungsi ini DPR memiliki suatu peranan, yaitu sebagai lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan suatu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN
yang berlaku dalam 1 tahun. Fungsi pengawasan. Fungsi ini DPR berperan sebagai lembaga yang memiliki suatu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang sedang menjalankan undang-undang. B. Hak DPR, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah salah satu lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari berbagai provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Secara keseluruhan jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPRD. Keanggotaan DPD telah diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD yaitu sebagai berikut. A. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. D. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, anggaran pendapat dan belanja negara, dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. D. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Wewenang Presiden. A. Wewenang Presiden sebagai kepala negara membuat suatu perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta besar dan konsul, menerima duta dari negara sahabat, memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing. B. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR, menetapkan peraturan-peraturan pemerintah, memegang teguh UUD dalam menjalankan undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, memberi gerasi dan rehabilitas dengan cara memperhatikan berbagai pertimbangan Mahkamah Agung, memberi suatu amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Mahkamah Agung, suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan suatu pengadilan tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peradilan Indonesia dapat dibedakan menjadi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara atau PT UN. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung: memiliki kewenangan untuk mengadili
pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memiliki kewenangan mengajukan 3 anggota hakim konstitusi, memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi, suatu lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi mempunyai anggota 9 orang. Di antaranya 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, 3 anggota diajukan Presiden. Wewenang Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden. Komisi Yudisial, suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. PPK, lembaga tinggi negara yang berada pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberi wewenang untuk memeriksa segala pengelolaan dan tanggung jawab negara di bidang keuangan. Komisi hasil audit dari BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antar lembaga negara. Dalam melaksanakan pemerintahan, suatu lembaga negara memiliki hubungan yang saling menguasai dan mengimbangi. Di antaranya MPR dengan DPRD, MPR dengan DPR dan DPD. Suatu lembaga terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Keanggotaan MPR telah menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat dikarenakan dalam pemilihan anggotanya dilakukan dan dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. Hubungan antara DPR dan DPD terdapat dalam suatu hubungan kerja, yaitu dengan berpartisipasi dalam RUU yang berkaitan dengan bidang kerja tersebut, dan hubungan DPR dan MK hubungan tersebut dapat dijabarkan, yaitu DPR melakukan sebuah permohonan terhadap MK guna melakukan suatu pemeriksaan terhadap pendapat DPR. DPD dengan BPK. Hubungan ini menerima suatu hasil dari pemeriksaan BPK dan kemudian memberikan suatu pertimbangan dengan yang berfungsi untuk pemilihan anggota BPK. MA dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung ialah suatu lembaga yang mandiri dan harus bebas dari berbagai pengaruh yang berada dalam cabang-cabang kekuasaan lainnya. MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. BPK dengan DPR dan DPD. BPK salah satu lembaga yang berdiri secara bebas dan mandiri yang berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD. Berikut presentasi mengenai lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara. Terima kasih.